wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan ngaji pada hari Ahad malam Senin ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Hajihin ya ala hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina khususan muallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fa yaqulul murtaji ghafral masawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. Hadza syarhun wa da'tuhu 'ala al-kitabil mustamil 'ala al-mawa'idil 'alamatil hafidz asy-syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibn Muhammad bin Ahmad asy-Syafi'i asy-Syahir bin Ibni Hajar al-Asqalani summa al-Misri taghammadahullahu ta'ala bi rahmatihi amin. Amma ba'du. Jadi kalau ada ngomong amma ba'du, adapun setelah mengucap hamdalah dan membaca sholawat baru amma ba'du. Jadi kagak boleh kita baru ngomong tahu-tahu ujug-ujug amma ba'du. Amma ba'du itu urutannya hamdalah, baca sholawat baru amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amma ba'du lah, enggak sah. Jadi besok-besok kalau sambutan, kalau ngomong amma ba'du kudu ada hamdalah, kudu ada sholawat baru amma ba'du. Fayaqulul murtaji ghafral masawi Muhammad Nawawi. Maka telah berkata al-murtaji, orang yang mengharapkan ghafral masawi, ampunan dari Tuhannya, Muhammad Nawawi, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, anaknya Pak Umar Al-Jawi, orang Jawa. Jadi ini kitab karangan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Tanara. Jadi dia lahirnya di Tanara. Tanara tuh dekat Pulau Cangkir, kesonoan tuh. Kalau mau ke Banten ya, dari Kronjo tuh terus tuh ketemu tuh ntar Tanara. Sono ada tempat lahirnya, ada musolanya. Terus nggak jauh ada lagi banyak makam itu ya, Pangeran Tirtayasa, banyak di sana. Jadi Syekh Muhammad Nawawi ini salah satu ulama asli orang Banten yang pernah bikin miring bumi. Jadi orang lagi pada tawaf di Makkah, tahu-tahu bumi miring gitu tuh, begitu. Bumi miring. Kata orang sono nih kagak mungkin tahu-tahu bumi miring kecuali ada penyebabnya. Akhirnya dicari, kagak taunya Imam Nawawi pakai pecinya miring. Lantaran pakai peci miring, bumi ikut miring. Akhirnya disuruh pakai biar bener gitu tuh. Bahkan yang luar biasanya Imam Nawawi ini, Syekh Nawawi ini, dia itu punya kitab tafsir namanya Tafsir Nawawi. Ketika dia ngarang tafsir itu, dia keliling ke 17 negara. Ke 17 negara untuk memastikan yang di Al-Quran itu memang ada negaranya. Mesir, Yordania, Laut Mati, terus tentang Ashabul Kahfi. Jadi dikelilingin tuh. Sampai kemudian dosen-dosen Al-Azhar itu pada bingung. Ini hebat amat ya yang ngarang ini, yang ngarang tafsir ini. Cuman dosen Al-Azhar belum ada yang kenal sama Syekh Nawawinya. Akhirnya diundang Syekh Nawawi, cuman sama Syekh Nawawi yang biasa membawain kopernya tuh, yang biasa membawain bukunya, disuruh ngaku jadi Syekh Nawawi. Ntar kalau gue di sidang, lu yang maju ya, katanya gitu tuh kata Syekh Nawawi. Akhirnya diundang, setelah itu maju dipanggil kepada Syekh Nawawi pengarang kitab tafsir,
dimohon untuk maju ke depan. Yang maju mah bukan Syekh Nawawi, yang maju muridnya yang biasa bawain tas. Akhirnya maju, ditanya begini-begini bisa jawab. Kemudian ada satu pertanyaan yang dia nggak bisa jawab. Apa kata muridnya? Untuk masalah ini biarkan murid saya yang jawab. Muridnya ditunjuk, Syekh Nawawi murid yang ditunjuk. Ya Syekh Nawawi maju. Akhirnya kata dosen-dosen di Al-Azhar, muridnya aja begini, gimana gurunya gitu. Hebatnya, saking hebatnya tuh Syekh Nawawi mah. Jadi dia mau penampilan mau biasa-biasa aja. Jadi kalau kita ntar ke Mekah ngaku orang Jawa, orang Banten dihormatin tuh biasanya. Iya. Sama orang mana Indonesia, Jawa, Banten loh. Biasanya dihormatin karena ada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu dulu disebutnya ulama mufti Hijaz. Dia disebutnya pemberi fatwa di negara Hijaz. Hijaz itu Arab Saudi dan sekitarnya. Bin Umar, bapaknya namanya Umar Al-Jawi. Haja syarhun wada'tuhu 'alal kitabil mustamili 'alal mawa'id. Haja ini kitab, ini yang kita pegang nih. Syarhun itu syarah. Syarah itu penjelasan. Wada'tuhu 'alal kitabil mustamil 'alal mawa'id. Aku letakkan syarah ini di samping, di atas kitab al-mustamili 'alal mawa'id yang mengisi, isinya itu penuh dengan nasihat-nasihat. Al-mawa'id itu mau'izah, nasihat-nasihat. Al-mawa'idil lil alamati, dari seorang yang sangat alim. Jadi kalau alim, alamah itu udah luar biasa. Alim alamah itu minimal sudah menguasai 19 fan ilmu. Tuh. Jadi orang kalau pengen jadi ustadz paling kagak pernah belajar 14 fan ilmu. Kalau udah pengen dipanggil al-alim al-alamah, harusnya kudunya udah menguasai 19 fan ilmu. Mantik dan turunannya, nahwu sorob dan turunannya, tafsir dan turunannya. Tafsir aja kan banyak ya, ada asbabun nuzul, ada i'rabul Quran dan lain terus. Kadang-kadang baru tibang jadi anuan we udah demen buat dipanggil ustad kan ya. Orang kita tuh giliran disuruh begini we bisa. Ya sama sih kita juga yang namanya lagi belajar ini mah ya. Jadi kalau orang dipanggil ustad, dipanggil kiai paling kagak udah pernah ngerasain belajar nahwu, sorob, mantik, ma'ani, bayan tuh ya, tauhid. Terus ya kesono-sononya dah. Kalau diceritain ya susah kan. Siapa yang ngarang kitab ini? Al-Alama Al-Hafiz. Al-Hafiz itu orang yang hafal Quran. Al-Hafiz disebutnya orang yang hafal Quran, yaitu Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, mazhabnya mazhab Syafi'i, Asy-Syahir yang lebih terkenal Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lebih mengenal beliau ini dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri, orang Mesir. Taghammadahullahu ta'ala bi rahmati, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wasammaituhu, dan kemudian kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, wasammaituhu, dan aku beri nama kitab ini Nasoihal Ibadi. Kitab namanya kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu nasihat-nasihat bagi para hamba. Jadi ini kitab isinya nasihat semua nih, semua ya. Banyak nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini. Fi bayani alfazi munabbihat alal istidadi li yaumil ma'ad, di dalam menerangkan lafaz-lafaz munabbihat yang penting alal istidadi, untuk persiapan kita li yaumil ma'ad, kepada hari akhirat. Jadi ini penting. Ngaji fikih penting buat ibadah ya, ngaji fikih penting tuh buat ibadah. Ngaji tajwid penting buat baca Quran.
Ngaji tauhid penting buat keimanan kita. Fikih dalam keseharian kita, kencing kita kudu bagaimana, cebok kita bagaimana, itu penting tuh. Ya, kalau kita kan kencing selagu-lagunya masih. Iya, berdiri baik. Loh, ntar tahu airnya ecret-ecretan, ampar-amparan. Cebok bagaimana, biar benar ceboknya. Jadi kalau kata Imam Ghazali, kalau orang laki kalau cebok habis pipis wayuntiru binitri salasatin, diurut 3 kali kalau orang laki. Habis diurut dehem. Nah gitu tuh. Jadi kalau udah dehem lah udah beres dah tuh. Kalau udah dehem berarti ketekan tuh. Udah kalau ketekan insya Allah airnya keluar semua. Kadang-kadang kan kita udah beres nih, udah cebok, udah gini, pas gila bangun ada kayak keluar ya. Nah itu yang bahaya. Takutnya gara-gara itu sholat kita ntar wudhu kita kagak sah. Itu pentingnya kepikir. Kalau orang perempuan bagaimana ya, orang perempuan cebok. Cebok jangan main wer-wer wae. Kan ada ya yang main sembor-sembor aja, siram-siram aja gitu. Siram apa disemprot. Ada caranya, ada tekniknya gitu. Iya, biar benar, biar akhirnya habis keluar semuanya tuh. Wa as'alullaha al-karima ayyanfa bihil muslimin. Dan aku memohon kepada Allah, kata Syekh Nawawi, kepada Allah al-karim yang maha mulia, ayyanfa bihil muslimin, semoga para kaum muslim dapat mengambil manfaat, memetik manfaat dari kitab ini insya Allah. Wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin, dan Allah menjadikan kitab ini menjadi dakhiratan itu simpenan, jadi tabungan, ila yaumiddin sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Amin tuh. Nah ini mulai dan nih bahas kitabnya. Itu mau bermukodimah ya, mukodimah ini, mukodimahnya aja selembar setengah, selembar masih itu baru timbang mukodimah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu, dan disunahkan, inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqiratin, setiap kita memulai segala perkara, sesuatu, ghairi muhaqqiratin, yang tidak tercela. Al-muhaqqir itu tercela. Jadi disunnahkan kita ketika memulai segala sesuatu yang bukan sesuatu itu bukan tercela, disunnahkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau masak baca bismillah, mau belajar baca bismillah, jangan masang pakong baca bismillah. Ya, masang pakong baca bismillah. Mau omat, mau nyukur baca bismillah, baca bismillah. Ya. Main koprok baca bismillah. Bye-bye. Jadi segala sesuatu yang kira-kira itu tidak tercela pekerjaannya, itu disunahkan untuk baca bismillah. Tuh, jangan lupa tuh bismillah satu tuh. Fa in tarokaha, bagaimana kalau kita lupa, ketinggalan? Fa in tarokaha fi awwaliha, di awal pekerjaan. Kita udah mulai makan, udah tinggal sesuap lagi, tahu-tahu ingat kita belum baca bismillah. Udah makan, udah banyak banget ya. Ketika kita tinggalkan pada awalnya, atabiha fi asnaiha, maka bacalah bismillah itu di pertengahannya. Bagaimana bacaannya? Biqaulihi, dengan ucapan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Jadi kalau kita nih lagi makan kelupaan udah mau habis, tahu-tahu ingat ya Allah gue belum baca bismillah. Nah itu sunahnya baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Mau ngapain aja tuh,
Bukan cuma makan doang. Mau ngapain aja ketika ada pekerjaan kita lupa baca bismillah, kemudian kita ingat di pertengahan pekerjaan kita itu kita belum baca bismillah, maka disunahkan untuk baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Tuh, ingat-ingat besok. Alhamdulillahi fi kulli hinin, segala puji bagi Allah pada setiap waktu. Ai zamanun qalla au katsur, atau zaman waktu qalla wa katsur, yang sedikit ataupun yang banyak. Segala puji bagi Allah fi kulli waqtin, fi kulli hinin. Jadi waktu itu ada 3. Kata Imam Ghazali, waktu itu ada 3. Waktu yang udah berlalu, waktu yang sedang allazi anta fihi, yang engkau ada di dalamnya sekarang berarti ya. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Kalau waktu yang udah berlalu tinggal kita jadikan pelajaran. Kalau seandainya yang kemarin-kemarin buruk, jadikan itu pelajaran buat jadi lebih baik di masa yang sekarang nih. Kalau masa lalu kita bagus, kita ambil pelajaran di masa lalu itu, kita jadikan masa lalu yang kemarin kelihatannya bagus, kita jadikan motivasi untuk jadi lebih bagus lagi sekarang. Ada lagi waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang mah timbang jadi angan-angan. Besok gue pengen begini ya, angan-angan, belum tentu. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang harinya dia berada di situ lebih baik dari hari yang kemarin. Kemarin gue malas buat ngaji, sekarang lebih pengen banget ngaji. Gue udah bisa baca kitab. Emang siapa yang nyuruh baca kitab? Iya. Rasanya gue malas banget ini kalau ngaji. Datang be, duduk belonjor. Rasanya bagaimana ya kalau ngaji? Katanya lu pengen bener. Ngaji mah ngaji baik. Buat urusan pintar mah udah jauh kita mah, lemah. Angel, ya orang urusan kita ngaji udah kayak gini. Ngelihat bae pada nyambung bukunya. Ngelihat kitabnya nih tulisannya pada nyambung ya. Udah nyambung. Udah kita mah asal ngelihat kitab, kan saya bilang kita mah lagi nyari saksi. Ya, lagi nyari saksi aja kita mentar di hari kiamat. Nih kaki kita kan saya udah ngomong, kaki kita nih terus semuanya jadi saksi. Kan di Yasin ada tuh ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Itu ntar kaki jadi saksi tuh. Malam Senin ngaji, malam gini ngaji, biarin. Yang penting gue mau duduk, gue jegek, gue mau nyender kayak mau apa kayak. Ntar ketika ditanya kaki yang jadi saksi, dia mengaji. Jadi kita mencari persaksian aja udah. Biar nanti ketika kita ditanya ya emang kita ngaji begitu. Tangan ngomong iya dia mengaji, kaki jadi saksi benar. Udah begitu baik. Kan nuntut ilmu mah yang wajib nuntut ilmunya. Pinter mah kagak wajib. Iya, pinter mah kagak wajib. Berapa banyak kalau sekolahan satu kelas ada yang kagak naik ya? Ada. Satu kelas 40 orang, itu rankingnya lain-lain, ada ranking 1, ada ranking 2, ada ranking. Padahal sekolahnya bareng. Iya, padahal sekolahnya bareng, pelajarannya hari Seninnya sama, hari Selasanya sama, bareng-bareng belajarnya. Tapi ngapa ketika ada ranking beda-beda? Iya. Kenapa ketika ada ranking beda-beda? Ya begitu juga kita juga. Kita mah yang penting datang ngaji, udah orang ditanyain, oh, sekolah kemarin dia mah, gitu. Ngaji dia mah kemarin. Jadi yang paling penting itu ngaji kita. Mau pintar mau bisa itu mau urusan belakangan. Paling ntar kadang-kadang kita inget tuh. Iya. Gue belum makan semalam apa ya ngaji. Doanya kalau belum makan lupa baca bismillah. Mana udah mau habis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan kepake tuh. Kepake. Jadi zaman yang kata
Imam Ghazali ada 3 itu, ya kita memang harus ngelaluin. Makanya ini mau mumpung lagi kayak lagi Muharram gitu ya, kan ada ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian itu memperhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Esok kalau cuma besok doang mah gampang. Besok hari Senin anak gua sekolah, iya, gua beliin Indomie buat sarapan, iya, sama telur dah tuh, jajan dah paling goceng tuh buat besok. Cuman kan yang lebih bahaya kok sono, besok yang setelah hidup di dunia. Makanya disebutnya liyaumil ma'ad, untuk hari yang dijanjikan sama Allah. Jadi perbekalan apa yang kita udah persiapin nih nanti ke sono. Nah ini ntar nih kitab ini isinya begituan semua. Isinya buat bekal kita. Kayak orang nih kemarin waktu musim haji, ada nenek-nenek mau berangkat haji, 6 bulan mau berangkat, udah siap-siap kan dia ya. Nabung tiap hari itu 20.000, 50.000, dengan harapan ketika nanti dia mau berangkat ya celengan isinya mah ada bangsa 5 juta kali. Alhamdulillah pas mau berangkat malamnya ditepok isinya ada 7 juta. Besok pagi berangkat, habis sembahyang subuh anaknya 10 orang maranin, Ma mau berangkat, saya udah bisa bagaimana, ini saya punya duit seamplop sejuta. 10 orang sejuta kan lumayan ya, 10 juta. Itu nenek-nenek habis dikasih amplop sama anaknya 10 nangis. Ngapa Nyai nangis? Girang ini gua nyesel punya anak 10. Coba kalau anak gua 20 juta. Itu baru tiba ke sono, nenek-nenek udah bebekalnya tiap hari. Iya. Yang jadi pertanyaan kita nih ntar nih kita. Makanya ntar ada nih di sini tazawwad bit taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajr. Perbanyak bekal takwa. Bekal takwa itu bukan sholat doang. Bukan sedekah doang, bukan ngaji doang. Bahkan kata-kata yang bagus itu jadi bekal takwa ntar ya. Cuman semuanya tetap sholat yang jadi ukuran. Ada orang banyak banget, santunan yatim, ini anak yatim sejuta, sembayangnya kagak, angus. Orang yang enak banget dia mau itu, mau ada apaan juga kita mau dia ini sembayangnya kagak, angus, nggak ada artinya. Bye-bye. Makanya penting tuh ajarin anak kita sembahyang dari sekarang tuh. Ya. Fi kulli hinin ay zamanun qalla au katsur. Jadi kalau di kitab ada tulisan ai, itu disebutnya huruf ataf tafsir. Kata sambung yang menafsirkan kata sebelumnya. Tuh, jadi kalau baca kitab nih, kitab apa baik tuh, terus ada bahasa ai itu kalau di dalam bahasa nahwu shorof disebutnya huruf ataf tafsir. Huruf ataf itu kata sambung, tafsir yang menafsirkan kalimat sebelumnya. Kayak begini nih, fi kulli hinin, pada setiap waktu ai. Tuh, jadi ditafsirin apa itu hin, zamanun yang sedikit ataupun yang banyak. Tuh. Wa auqatin, dan waktu-waktu, wahia azminatun mahdudatun, wahia min atfi khosin ala amin, wassalatu ala rasulihi, wassalatu dan sholawat ala rasulihi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia? Hilang. Ilah kafatil khalqi asyrafil khalqi. Wassalatu, setelah tadi baca bismillah, baca hamdalah kan tadi ya udah ya, baru kemudian baca sholawat. Kepada siapa itu sholawat?
Sholawat itu ala rasulihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat itu di dalam Al-Qur'an kan ada tuh ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat. Ini sholawatnya Allah bagaimana? Sholawatnya malaikat bagaimana? Apa iloh Allah sholawat buat Rasul? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya lah, Allah nyuruh Allah itu namanya. Ternyata sholawat Allah itu bentuknya rahmatan li ummati Muhammadin. Sholawatnya Allah itu bentuknya rahmat bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Mana bentuk rahmatnya? Salah satunya di dalam surat apa itu? Al-Anfal. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab umatmu wahai Muhammad selama engkau masih bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab umatmu wa hum yastaghfirun selama mereka beristighfar. Tuh, itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad enggak ada yang diajab kayak zaman Nabi Nuh, kagak. Banjir mah ada banjir. Iya. Gempa mah gempa ada. Tapi kan beda gempanya zaman kaum Ad dibolak-balikin kan. Iya. Kaum Nabi Ad mah dibolak-balikin, faja'alna 'aliyaha safila, yang atas dijadiin paling bawah, digulingin. Umat Nabi Muhammad mah enggak ada, paling banjir ya, habis hujan banjir. Tsunami mah belum seberapa apa-apanya dibandingin Nabi Nuh banjirnya. Jadi di antara salawat Allah bagi Kanjeng Nabi adalah rahmatnya diturunkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawatnya malaikat bagaimana? Salawat malaikat itu bentuknya al-istighfaru li ummati Muhammadin. Bentuknya adalah istighfar buat umat Nabi Muhammad. Tuh. Jadi kita memang jarang-jarang istighfarnya, tapi tetap ternyata diistighfarin sama malaikat. Tuh. Baru selanjutnya ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu. Tuh. Jadi kalau bersolawat itu kita mah baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, dan banyak dah bentuk-bentuk selawat gitu ya. Jadi kita mah solawat itu bentuk bahwa kita itu terikat dengan Rasulullah. Terikat dengan Rasulullah karena memang kita mah kagak ada, dan kita ini diciptakan dari nurnya Rasulullah. Makanya kita disuruh baca sholawat karena bentuk keterikatan kita kepada baginda Rasul. Oh, kalau ceritain itu mau kagak habis-habis, ya ntar mulu dan menyeritain itu lagi ya. Angel. Ay al-atfu minallahi wa min ghairi ala rasuli ila kafatil khalqi asyrafil khalqi. Rasulullah itu manusia paling mulia, ciptaan Allah paling mulia, asyrafil khalqi. Rasulullah itu ciptaan Allah, makhluk Allah yang paling mulia. Makhluk yang dari kecil diceritain enggak ada cacatnya. Makanya Rasulullah memaksum dari awalnya sampai akhir hidupnya. Enggak ada Rasulullah dicerita begini. Kalau di kitab lain tuh ada Nabi Ibrahim pernah berbohong ya. Pernah kan ya? Nabi Ibrahim pernah bohong. Ketika Raja Namrud datang ke tempat sesembahannya, ngelihat patung-patungnya pada pecah. Iya, patung-patungnya pada hancur. Ditanya siapa yang bikin ini? Ditanya Ibrahim, lu yang mau? Tuh kali dia yang hancurin patung yang gede. Iya, patung yang gede. Padahal mah ininya nunjuk ke sono, ininya ke sini. Tuh dia yang hancurin mah tuh. Kalau ditafsir mah bal fa'alahu hada. No, yang hancurin mah yang ini, begitu tuh. Jadi kalau kata kita, Nabi Ibrahim aja ngalah-ngalahin Raja Namrud, begitu kan ya. Nabi Adam kan pernah lalai, ya kan ya. Ketika dilarang makan buah huldi, kemudian makan buah huldi. Nabi Musa pernah nyepol orang sekali mau, sekali mati. Ada kan ya?
Nabi Musa pernah nyepol orang, sekali cepol mati loh Nabi Musa. Fir'aun itu Pak, jenggotnya aja nyengser. Fir'aun jenggotnya nyengser. Manusia yang pertama kali pakai bakyak Fir'aun. Karena saking nyengsernya dia makanya pakai bakyak. Itu Nabi Musa gede, tinggi gede orangnya. Bahkan saking gagahnya Nabi Musa, bulu-bulu kakinya tembus ke jubah. Itu Nabi Musa tuh. Makanya pantas kalau kemudian ada orang Bani Israel dicepol sekali modar. Modar. Berarti tuh ada nabi yang kemudian begini, ada yang nabi. Tapi Nabi Muhammad mah kagak. Ditemuin di mana aja deh. Dicari di kisah-kisah Nabi. Nabi Muhammad mah bohong kagak pernah. Ya, nyolong kagak pernah. Iya. Sekarang kan lain. Ustadz juga bohong mulu. Ustadz bohong. Iya. Lemah pokoknya udah. Iya. Kan ngikutin Rasul mah susah kan ya. Kita sementara kita ngomong gini, kadang-kadang kitanya bohong. Iya. Kita nggak boleh ngomongin orang, kitanya ngomongin orang mulu. Ya. Ngajak orang sedekah, kitanya medit. Angel kalau begitu. Tapi Rasulullah mah ucapannya ya tindakannya. Gitu. Rasulullah ngomong begini ya dia bertindak duluan. Karena Rasulullah mah contoh buat umatnya. Gitu. Makanya kita mau baru tiba ngasih tahu doang, tapi belum bisa ngelaksanain apa yang kita ituin. Tapi kalau ntar mah insya Allah kalau udah ngaji mah mulai dari dikit-dikit ya. Kemarin malas sholat Jumat, sholat tahajud. Ntar gue mau tidur sholat tahajud dulu ah. Boleh nggak mau tidur sholat tahajud dulu? Boleh. Daripada tidur bablas. Iya tidur aja dulu. Mana ada di surat Al-Muzammil tuh ada ayat 20 ayat terakhir. Jadi ayat terakhir di surat Al-Muzammil 20 itu Rasulullah pernah sholat di awal malam, di seperdua malam, sama sepertiga malam. Jadi di awal malam berarti Rasulullah kagak tidur dulu. Di seperdua malam bisa jadi Rasulullah udah tidur dulu ataupun belum tidur dulu. Di sepertiga malam ya Rasulullah kemungkinan besar udah tidur dulu. Jadi silahkan aja. Habis sembahyang Isya mau sholat tahajud boleh kagak? Boleh mah apa? Iya, cuman rasanya kecepatan ya. Jam 8 udah salat tahajud, kebatan getap. Iya. Iya ya, deh. Masih khawatir, bayangin dikhawatirin kalau gitu mah. Asyrafil khalqi wa huwa kullu ma aujadahu Allah taala ala taqdiri aujabathul hikmah. Wa huwa kullu ma aujadahu Allah taala ala taqdiri aujabathul hikmah. Yang disebut asyraful khalqi wahwa dan Rasulullah adalah kullu ma aujadahullahu ta'ala, segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah ala takdirin, atas takdir dan keputusan Allah, aujabathul hikmah, yang wajib atasnya ada hikmah. Jadi hikmah itu biasanya setelah kejadian baru ada hikmah ya. Hikmah itu biasanya setelah kejadian baru ada hikmah. Kita pengen jalan-jalan, pas baru keluar rumah kunci ketinggalan. Kuncinya ketinggalan. Tahu-tahu habis kita masuk ada orang tabrak. Wah. Ya Allah, tadi itu pas banget. Untung kata kunci gua ketinggalan. Tuh gitu tuh namanya hikmah. Jadi hikmah itu nggak bisa dicari. Kecuali orang yang sudah melakukan satu perjalanan baru ntar dia ngalamin satu hikmah gitu. Wal bariyat, dan seluruh manusia, ail makhluqati mutlaqan allati fil ardi fahiya min atfil muradib au min atfil khas alal am. Fasayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kullihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seutama-utamanya makhluk di atas segala para makhluk, mau malaikat kek, mau jin kek, mau manusia kek, semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk paling utama di sisi Allah Subhanahu
wa taala. Wallahu alam bisawab. Udah mau isya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ini belum masih masuk muqaddimah di kitab ini. Jadi ntar mah kesono mah seru. Banyak anu gitu yang kita kagak pernah tahu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya kana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.